Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi penokohan atau watak tokoh dalam sebuah cerita. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walitu billahi robban wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salah satu unsur di dalam sebuah cerita dongeng itu adalah penokohan atau watak tokoh. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan. Tokoh itu adalah pelaku di dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan itu adalah watak atau sifat yang dimiliki oleh si tokoh itu di dalam sebuah cerita. Ya. Oke, kalau kita mau lihat contohnya, coba kita sama-sama lihat di halaman 10. Di situ ada cerita dongeng ya yang berjudul Penyesalan Anak Pak Tani. Di dalam dongeng tersebut ya ada dua tokoh dengan dua watak ya. Ada dua tokoh utama dengan dua watak yang berbeda. Ya, tokoh yang pertama adalah Pak Tani. Watak Pak Tani di sini dalam dongeng ini ya. Pak Tani ini adalah berwatak baik atau bersifat baik ya. Kemudian tokoh yang kedua, anak Pak Tani ya, mempunyai watak yang kurang baik. Kenapa? Karena keras kepala dan tidak mau dinasihati oleh orang tuanya. Nah, yang pertama watak Pak Tani tersebut ya baik. Ya. Nah, di sini bisa disebut dengan protagonis. Sedangkan watak anak Pak Tani itu yang keras kepala dan tidak mau dengar nasihat orang tua itu bisa disebut antagonis. Ya. Jadi ya di dalam sebuah cerita tersebut ya atau dongeng itu ada tokoh ya yang memerankan watak-watak atau sifat-sifat yang seperti antagonis dan juga protagonis yang tadi Bapak sudah jelaskan. Ya, baik, kesimpulannya adalah ya bahwa di dalam sebuah dongeng, di dalam sebuah cerita itu ya ada penokohan ya, ada tokoh yang memerankannya gitu. Nah, penokohan tersebut adalah merupakan unsur yang menarik bagi pembaca ya. Kalau dalam sebuah cerita dongeng menarik buat pembaca. Kenapa? Karena bisa merasakan emosi ya tentang peran antagonis yang baik, yang kurang baik ya. Kemudian ada juga peran yang protagonis yang baik. Di situ bisa kita bisa merasakan apa yang ada di dalam sebuah bacaan. Ada juga di dalam sebuah film di televisi yang kita tonton, itu bisa membuat penonton itu menjadi punya rasa ya ketika menonton itu, rasa merasakan hal yang baik dari tokoh tersebut dan bisa merasakan hal yang tidak baik. Nah, di sini bisa kita simpulkan ketika kita membaca dan menonton itu kita ambil hal-hal yang baik dan positif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.